Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezra Artawan dari D4 Akuntansi Sektor Publik 1, Angkatan tahun 2021. NIM saya 170452124. Izinkan saya mempresentasikan hasil atau progres pekerjaan tugas audit keuangan negara lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Hera Khairunisa, SE, MAK. Untuk progresnya saya telah menyusun kata pengantar. Jika boleh membacakan, saya ingin membacakan kata pengantar yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai dalam penyusunan tugas ini. Saya ucapkan puji syukur karenanya penyusunan tugas ini berjalan tanpa hambatan yang berarti, sehingga tugas ini dapat diselesaikan tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Sebagai permulaan, tugas ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam mata kuliah audit keuangan negara lanjutan. Tugas ini disajikan berdasarkan informasi yang akurat dan relevan dengan pembahasan yang disajikan. Diharapkan melalui penyusunan tugas ini, pembaca dapat memperoleh wawasan atas topik yang disajikan. Meskipun begitu, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tugas ini. Atas dasar itu, saya berharap akan saran serta kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan saya dalam penyusunan tugas ke depannya. Terima kasih pada semua pihak yang memberi dukungan kepada saya dalam proses penyusunan tugas ini. Akhir kata, semoga tugas ini membawa manfaat yang berarti bagi pihak yang membacanya. Untuk pembahasannya itu saya mulai langsung pada bab 1.3 karena untuk 1.1 dan 1.2 belum selesai saya kerjakan. Untuk 1.3 yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara perlu dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Kegiatan pemeriksaan keuangan negara ini tertuang dalam pedoman analisis beban kerja dan perhitungan formasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ini saya ambil dari Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Sejarahnya, pelaksanaan tugas pemeriksaan pertama kali disusun pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintah atau SAP. Bersama dengan perubahan konstitusi pada tahun 2007, BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Namun setelah 10 tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan, SPKN 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional nasional dan kebutuhan saat ini. Saat BPK genap berusia 70 tahun pada 2017, BPK berhasil menyempurnakan SPKN 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Berdasarkan pedoman yang telah dipatuhi, BPK dalam melaksanakan pemeriksaan memiliki standar pemeriksaan yang diantaranya terdiri atas standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan. Ringkasnya, standar umum ini membahas etika, independensi, integritas, dan profesionalisme pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, serta dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan standar umum, pihak yang harus terlibat diantaranya adalah BPK dan semua pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Karena pemeriksaan standar umum ini akan menjadi dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Selanjutnya adalah standar pelaksanaan pemeriksaan, di mana kegiatan standar pelaksanaan pemeriksaan mencakup ada 4 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan. Kegiatan perencanaan membahas mengenai tanggung jawab pemeriksa dalam menghubungkan topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan perencanaan strategis BPK dan menyusun perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan. Untuk tahap yang kedua adalah pengumpulan bukti. Dalam kegiatan pengumpulan bukti, pemeriksa akan merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, mendukung penarikan kesimpulan yang akurat sesuai karakteristik yang harus dimiliki oleh bukti pemeriksa dalam suatu pemeriksaan. Yang tahap ketiga adalah pengembangan. Atas segala bukti yang telah dikumpulkan oleh pemeriksa, pemeriksa bertanggung jawab untuk mengembangkan bukti tersebut dalam upaya menemukan temuan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah supervisi. Supervisi merupakan kegiatan pemberian arahan dan panduan kepada pemeriksa untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan keuangan negara berakhir pada standar pelaporan pemeriksaan. Seluruh kegiatan pemeriksaan keuangan negara dilaporkan dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP ini memiliki fungsi yang pertama itu untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan. Yang ketiga, membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak eksekutif yang bertanggung jawab
Dan yang keempat adalah memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan. Untuk 1.4, yaitu subbab pentingnya audit dalam tatanan negara. Dalam tatanan negara, audit memiliki peran yang cukup krusial. Dalam sudut pandang pertumbuhan ekonomi, audit berperan sebagai kontrol atas tingkat kepercayaan investor dalam menginvestasikan hartanya pada sebuah perusahaan. Isu mengenai manajemen perusahaan yang seringkali berlaku curang dalam mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak khusus, membuat banyak pihak meragu dalam kegiatan penanaman modal. Keraguan yang muncul atas isu tersebut tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Apabila ketidakpercayaan investor mencapai persentase yang cukup signifikan, lambat laun akan menghambat perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Sebagai gambaran kasarnya, ketika banyak perusahaan mengalami hambatan dalam penyerapan modal, akan memungkinkan banyak perusahaan yang tutup, sehingga tingkat pengangguran akan melonjak. Atas itu, akan membuat daya beli masyarakat merosot tajam dan ekonomi mengalami kemunduran. Upaya mengembalikan rasa kepercayaan para investor dijelaskan dalam Corporate Governance di perusahaan. Dikutip dalam buku Etika Bisnis, Irham Fahmi, Good Corporate Governance dijelaskan sebagai bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan agar lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan, serta perusahaan berkomitmen untuk siap menerima sanksi dalam hal pelanggaran aturan yang ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, audit memiliki peran krusial dalam sudut pandang pertumbuhan ekonomi nasional. Audit berperan sebagai kontrol atas tingkat kepercayaan investor karena audit merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap proses bisnis atau perusahaan. Good corporate governance tidak akan berhasil tanpa adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen. Hasil akhir audit adalah pemberian pendapat profesional yang independen dan tidak terkait dengan kepentingan bisnis kepada Dewan Komisaris atas laporan yang diserahkan oleh direksi. Lalu untuk subbab 1.5 mengenai kasus praktik kecurangan yang ditemukan oleh audit sektor publik. Saya mengangkat kasus pada tahun 2000-an. Pelanggaran organisasional dan kecurangan korporasi merupakan isu yang tidak pernah padam meskipun self-security system terus berkembang. Ketidakpuasan dan sifat keserakahan dapat membuat seseorang baik yang memiliki tingkat intelektual cukup tinggi pun menjadi lupa diri, serta seringkali adalah tersangka atas kasus fraud. Shekhar, DKK 2020 mengatakan, keserakahan merupakan bagian dari dark triad yang harus diwaspadai. Kepribadian ini ditandai dengan rasa tidak puas, memiliki keinginan lebih, dan menggunakan segala cara untuk menarik apa yang diinginkan. Skandal Enron di awal tahun 2000-an menjadi salah satu contoh kasus fraud yang menarik perhatian masyarakat. Karena kasus ini menggambarkan penipuan akuntansi yang sistematis dan terstruktur dengan cara mengalihkan aset-aset perusahaan kepada entitas khusus. Kasus ini memberi dampak pada perusahaan berupa nilai perusahaan menjadi tampak lebih besar daripada keadaan aktualnya. Dan kasus ini gagal dideteksi oleh kantor akuntan publik Arthur Andersen. Meskipun begitu, pada kasus lainnya, kantor akuntan publik Arthur Andersen bersama dengan KPMG berhasil mengungkapkan penggelembungan laba sampai dengan laba bernilai 3,8 miliar USD pada perusahaan WorldCom. Kasus bermula pada tahun 2002 ketika Cynthia Cooper, selaku wakil presiden perusahaan WorldCom di divisi audit internal, melaporkan berbagai praktik tidak etis yang dilakukan WorldCom. Ketika perusahaan tersebut gagal mencapai laba yang diharapkan. Atas ketidakberasan tersebut, Cynthia Cooper berinisiatif membentuk tim untuk melakukan investigasi dan menemukan adanya indikasi penggelembungan keuntungan atau overstate earning dengan metode suspicious numbers, yakni cara mendeteksi fraud dengan mencari angka yang mencurigakan. Berdasarkan temuan tersebut, Cynthia Cooper menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada auditor eksternal. Pada saat itu adalah KPMG dan KP Arthur Andersen. Ironisnya, terungkapnya kasus pada perusahaan WorldCom ini menyebabkan pemecatan pegawai besar-besaran dan harga saham WorldCom terjun bebas, serta kepercayaan investor tidak di pasar saham turut memudar. Lalu bab 2 itu kesimpulan. Pedoman pemeriksaan keuangan negara tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman analisis beban kerja dan perhitungan formasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 ini merupakan hasil penyempurnaan atas peraturan-peraturan sebelumnya yang pernah dibuat.
Dijelaskan melalui pedoman tersebut, pemeriksaan keuangan negara dan praktiknya memiliki tiga rangkaian dalam pelaksanaannya. Pertama, pemeriksa harus melakukan standar umum, di mana hasil dari pelaksanaan standar umum ini akan menjadi dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan pelaporan yang efektif. Setelahnya, pemeriksa akan melaksanakan standar pelaksanaan pemeriksaan. Dalam standar pelaksanaan pemeriksaan, pihak pemeriksa akan melaksanakan 4 prosedur, di antaranya adalah satu perencanaan, kedua pengumpulan bukti, ketiga pengembangan, dan terakhir supervisi. Hasil dari seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut akan dilaporkan oleh pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaan atau LPH, yang merupakan bagian terakhir dari rangkaian kegiatan pemeriksaan, yakni standar pelaporan pemeriksaan. Dalam tatanan negara, audit memiliki peran sebagai kontrol atas tingkat kepercayaan investor. Kepercayaan investor ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro, karena dalam kegiatan bisnis, modal yang ditanamkan investor merupakan hal yang cukup penting dalam pembiayaan operasional perusahaan. Penyelenggaraan audit akan membantu menegakkan prinsip good corporate governance melalui pemberian pendapat profesional yang independen, sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan. Meskipun begitu, risiko terhadap kecurangan tidak dapat dinihilkan. Sebagai contoh, kegagalan kantor akuntan publik Arthur Andersen dalam mendeteksi penipuan akuntansi yang sistematis dan terstruktur pada skandal Enron di awal tahun 2000-an. Namun pada tahun-tahun berikutnya, bersama dengan KPMG, atas inisiatif audit internal WorldCom, kantor akuntan publik Arthur Andersen berhasil untuk mengungkapkan indikasi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan WorldCom, berupa penggelembungan laba sampai dengan nilai yang fantastis sebesar 3,8 miliar USD. Karenanya begitu sangat penting peran audit dalam tatanan negara ini. Walaupun pada akhirnya risiko kecurangan tidak dapat dihilangkan, meskipun begitu diadakannya penyelenggaraan audit, setidaknya kegiatan audit ini dapat memperkecil risiko kecurangan. Untuk daftar pustakanya belum saya rapikan. Oke, sekian progres tugas audit keuangan lanjutan yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.